Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radhiyallah Agnia Hermawan akan menjelaskan tentang paradigma pospositivisme untuk memenuhi tugas mata kuliah ujian akhir semester Filsafat Komunikasi. Paradigma pospositivisme. Pada tahun 1905, Einstein membantah teori Heinrich Hertz mengenai edium yang disebut ether pembawa cahaya, di mana gaya listrik magnet tidak dapat melampaui batas ruang. Pada abad ke-19, Auguste Comte mencetuskan terminologi positivisme. Pada tahun 1970 sampai 1980-an, muncul gugatan-gugatan mengenai kebenaran positivisme yang dinamakan post-positivisme. Tokoh-tokoh post-positivisme ada 5. Yang pertama, Sir Karl Raimund Popper dari tahun 1902 sampai 1994. Yang kedua ada Thomas Samuel Kuhn dari tahun 1902 sampai 1996. Yang ketiga ada Mazhab Frankfurt dari tahun 1930. Yang keempat ada Paul Karl Feyerabend dari tahun 1924 sampai 1994. Yang kelima ada Richard Rorty dari tahun 1931 sampai 2007. Postpositivisme adalah aliran yang ingin memperbaiki kelemahan pada positivisme. Postpositivisme sependapat dengan positivisme bahwa realitas itu memang nyata, ada sesuai hukum alam. Gerakan yang mengkritik pendekatan positivisme ini disebut dengan postpositivisme. Dalam pandangan ini, penelitian dilakukan dalam situasi yang wajar atau dalam latar alami, maka modelnya disebut dengan metode naturalistik. Karena pengumpulan datanya bersifat kualitatif, maka penelitiannya juga disebut dengan pendekatan kualitatif atau qualitative design, yang pada hakikatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, dan memahami dunia sekitarnya. Ciri-ciri post-positivisme ada 4. Yang pertama, fakta tidak bebas, melainkan bermuatan teori. Yang kedua, fasibilitas teori. Tidak satu teori pun yang dapat sepenuhnya dijelaskan dengan bukti-bukti empiris. Bukti empiris memiliki kemungkinan untuk menunjukkan anomali. Yang ketiga, fakta tidak bebas, melainkan penuh nilai. Yang keempat, interaksi antara subjek dan objek penelitian. Hasil penelitian bukanlah reportase objektif, melainkan hasil interaksi manusia dan semesta yang penuh dengan persoalan dan senantiasa berubah. Asumsi postpositivisme ada 3. Yang pertama ada asumsi ontologis paradigma postpositivisme. Yang kedua ada asumsi epistemologis paradigma postpositivisme. Yang ketiga ada asumsi metodologis paradigma postpositivisme. Asumsi ontologis seperti halnya realitas dalam klaim positivisme, namun penganut paradigma ini menyatakan bahwa realitas tidak pernah bisa dipahami secara utuh karena keterbatasan kemampuan manusia. Selain itu, sifat alam itu tidak akan pernah ditemukan secara utuh. Asumsi epistemologis. Objektivitas tetap sesuatu yang ideal. Tak ada perdebatan tentang perlunya objektivitas dalam suatu penelitian. Tetapi, hal tersebut hanya bisa didekati. Penelitian sosial tidak akan pernah menghindari efek interaksi antara peneliti dengan objek yang diteliti. Jadi, klaim objektivitas dalam penganut positivisme adalah suatu kemustahilan. Asumsi metodologis. Para penganut post-positivisme tetap mengandalkan model-model eksperimen, manipulasi dan mengontrol variabel penelitian, menggunakan metode survei, menyusun hipotesis seperti halnya klaim positivisme, tetapi mereka juga mengakui metode kualitatif sebagai metode ilmiah yang dapat digunakan dalam mendekati kebenaran ilmiah. Fenomenologi merupakan ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan dari realitas yang tampak. Fenomenologi memandang masalah komunikasi sama halnya dengan semiotika berkembang dalam kesenjangan antara berbagai sudut pandang subjektif bahwa seseorang tidak dapat secara langsung mengalami kesadaran lainnya dan potensi memahami intersubjektif yang terbatas. Studi kasus yang saya ambil di sini kesiapan calon guru sekolah dasar dalam menghadapi era revolusi industri.
Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen, didapatkan 5 hasil melalui 5 aspek. Aspek yang pertama yaitu educational competence. Calon guru telah memahami betul mengenai perencanaan pembelajaran. Semua subjek mampu menyebutkan komponen yang ada dalam perencanaan pembelajaran, serta semua subjek juga telah memiliki kemampuan dasar mengajar yang baik, serta mampu melakukan evaluasi pembelajaran dengan baik. Yang kedua, aspek competence of technological commercialization. Dari hasil wawancara, kelima responden rata-rata hanya aktif pada 2 aplikasi sosial media dan belum mampu memanfaatkan aplikasi tersebut untuk menghasilkan produk tertentu yang dapat memunculkan jiwa wirausaha. Di samping itu, belum nampak adanya upaya maksimal dalam menggali informasi dari segala sumber terkait literasi digital. Yang ketiga ada competence of globalization, atau kompetensi dalam menghadapi tantangan globalisasi. Pada aspek ini terdapat 2 indikator, yakni complex problem solving dan active learning. Semua responden yang diwawancari telah mulai mempersiapkan diri melalui pengembangan diri, baik secara pengetahuan maupun mental. Hal menarik dikemukakan oleh subjek 1 yang menyatakan bahwa judul artikel pada berita merupakan penentu dalam mengakses informasi internet. Aspek yang keempat adalah aspek competence in the future strategies. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada responden, semua responden menyatakan bahwa sering meminta bantuan kepada orang lain, terutama orang terdekat apabila ada pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sendiri. Selama wawancara, pada topik decision making atau pengambilan keputusan, jawaban dan pernyataan 5 responden lebih cenderung berkutat pada zona aman dan belum menunjukkan adanya keberanian dalam mengambil resiko. Hasil wawancara menunjukkan bahwa belum ditemukan adanya sikap maupun jiwa visioner pada 5 responden. Yang kelima ada aspek counselor competence. Dari pernyataan 5 responden, ditemukan bahwa responden lebih suka mendengarkan terlebih dahulu daripada langsung memberi nasihat. Para responden mengetahui apa saja tahapan perkembangan anak dan juga bagaimana cara menanganinya. Metode penelitian yang saya ambil yaitu menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis model studi kasus. Pendekatan kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme. Filsafat post-positivisme merupakan filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah, di mana seseorang peneliti menjadi faktor kunci sebagai instrumen. Kemudian, teknik pengumpulan datanya dilakukan secara gabungan. Analisis data yang bersifat induktif dan hasil penelitian menekankan daripada generalisasi. Pada penelitian ini digunakan metode studi kasus. Metode studi kasus merupakan eksplorasi tentang sebuah sistem yang terbatas dari sebuah ataupun beberapa kasus melalui pengumpulan data yang rinci dan mendalam. Jenis studi kasus yang digunakan adalah studi kasus eksploratoris sekaligus eksplanatoris, di mana susunan dan pernyataan diajukan dalam wawancara menggunakan apakah, bagaimana, dan mengapa. Kesimpulannya adalah calon guru sekolah dasar masih belum memiliki strategi pasti untuk memprediksi hal yang bakal terjadi di masa depan. Kompetensi ini terdiri dari 2 indikator yang menggambarkan perencanaan strategi masa depan. Yang pertama ada coordinating with the other dan decision making. Dunia pendidikan merupakan salah satu lini yang mempunyai kontribusi besar dalam pembangunan bangsa, di mana tentu memerlukan strategi yang jitu dan sejalan dengan perkembangan dunia. Selain sebagai guru di kelas yang bertanggung jawab sebagai pengajar, guru juga berperan sebagai pengambil keputusan atau decision maker selama pembelajaran. Keputusan yang diambil oleh guru pasti akan berdampak pada siswa di kelas. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan kompetensi calon guru sekolah dasar terkait hal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.